Halo, selamat pagi semuanya. Pertama-tama aku mau say congrats dulu ke semuanya nih. Karena sudah berhasil mengalahkan kemalasan untuk hari ini kita kumpul di sini belajar dan materinya sangat-sangat bagus, yaitu kita kupas tuntas tentang reksadana. Kita hari ini bahas bersama dengan pakarnya langsung, dengan Kak Mamat. Halo Kak Mamat. Please enjoy webinar kita kali ini dan semoga benar-benar bermanfaat buat teman-teman semua. Saya mau buka sesi pagi ini dengan fase kehidupan manusia. Mungkin sekarang kita yang hadir di sini ada di bagian tahap mengumpulkan kekayaan. Fase kehidupan ini, tujuan akhir kita, kalau ngomongin masalah keuangan ya, kita nanti waktu pensiun itu bisa memiliki kehidupan yang nyaman, memiliki kehidupan yang enak, terus nggak perlu nyusahin siapapun dengan melipat gandakan kekayaan di sini. Mulai dari akumulasi waktu kita kerja, setelah duitnya terkumpul, kita tingkatkan duitnya biar nilainya nanti waktu di masa tua kita, ketika kita pensiun, bisa mencukupi kehidupan kita. Sayangnya, dengan mengetahui itu, banyak banget orang itu yang masih takut untuk kehilangan uang. Padahal, ketakutan kehilangan uang itu, kalau menurut Robert Kiyosaki, adalah penyebab terbesar financial struggle-nya orang-orang. Gimana sih maksudnya? Jadi orang nggak mau investasi nih, karena takut nanti duitku hilang, takut nanti duitku berkurang, takut market koreksi, nanti investasiku angus, investasiku habis, dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita terjebak pada pemikiran, aku takut duitku hilang waktu investasi, akhirnya nggak investasi gitu. Nah, terus pertanyaannya, harus investasi di mana untuk bisa mendapatkan waktu di masa tua itu dana yang cukup? Camkan ini ada dua kelas aset, penyertaan modal sama pemberian utang. Bedanya apa? Kalau yang penyertaan modal, kita beli bagian kepemilikan dari satu perusahaan. Nah, sementara kalau duitnya dipinjemin doang, itu ya kasihnya pemberian utang. Utang ke siapa? Utang ke bank, ke korporasi, pemerintah, atau fintech lending. Jadi tinggal dipilih, mau kita beli kepemilikan, duit hilang tapi dapat perusahaan, atau kita mau kasih pinjem aja, duitnya pasti balik, pembayarannya sudah ditentukan di depan. Jadi nggak bisa kita minta lebih. Kalau ngomong bunganya 3%, ya 3% kita akan dapat sampai jangka waktunya habis. Jadi kalau misalkan bingung, aduh aku bingung, nggak ngerti nih harus pilih yang mana. Pilih reksadana. Disinilah fungsinya reksadana buat kita yang nggak paham-paham banget sama segala sesuatunya, kita bisa tempatkan langsung, oke deh, aku beli reksadana. Nah, untuk detail biaya dan kebijakan investasi itu tersaji lengkap di prospektus reksadana yang ada puluhan halaman. Oke, nggak apa-apa nggak baca prospektusnya, oke. Tapi minimal baca dan pahami fund fact sheet-nya. Nah, terus ini contoh fund fact sheet-nya reksadana pasar uang. Jadi nanti di sana ada kebijakan investasi. Oh, ternyata instrumen pasar uang 100%, termasuk obligasi yang sisa jatuh temponya kurang dari setahun. Alokasinya kemana? Obligasi kurang dari setahun 50,97%, deposito secara kas 49%. Atau bisa berbeda nih, tapi semuanya masuk ke dalam instrumen pasar uang. Terus kemudian ada alokasi aset terbesarnya. Nah, perbandingannya, kalau misalkan pasar uang, dia dibandingkan dengan ini, deposito 3 bulan. Nah, kalau yang ini, reksadana obligasi. Sinarmas contohnya SIMAS dan AMAS instrumen negara. Komposisinya ini, pasar uang 20%, terus 80%-nya utang negara Republik Indonesia. Utangnya yang mana? Apakah ORI, apakah sukuk? Bukan. Utangnya di ini. Obligasi-obligasi yang buat institusi. Peringkatnya nggak ada karena dia pemerintah, terus kemudian return-nya berapa bisa dicek sendiri. Terus gimana kinerjanya gitu kan? Kinerjanya dicek di sini sejak peluncurannya. Yang biru itu SIMAS dana instrumen negara, yang merah Infovesta Government Bond Index. Terus kalau reksadana saham minimal 80% minimum itu di instrumen saham. Nah, kalau ini contohnya Super Invest Equity Fund. Nah, ini ada saham aneka tambang, BRI, BNI, BTN, perusahaan gas. Nah, dia sampai 99% itu di saham gitu kan. Nah, terus dia membandingkannya dengan apa? Kalau reksadana saham, bandingannya pasti di sininya IHSG. IHSG year to date 16%, yang Super Invest ini turunnya cuma 12%. Selama dari sejak peluncuran sebesar ini, 88%, sementara IHSG dari sejak si reksadana diluncurkan sampai sekian hanya 25,29%. Itu bisa dicek.
please read at least fun fact sheet-nya biar tahu, oh reksadana ini ternyata investasinya ke saham ini ya. Whether you are comfortable dengan itu atau enggak gitu. Tiba-tiba beberapa tahun kinerja reksadana saham nih menurun nih, apa yang harus kita lakukan? Ini depend on what is your risk profile. Selalu ada 3 pilihan. Either you switch to other reksadana, atau benar-benar ya udah berhenti investasi, realisasi rugi, stop gitu kan. Atau do nothing, biarin aja, tungguin aja balik lagi, atau beli lagi. If I were you, I will buy more. Untuk apa? Untuk menurunkan rata-rata harga pembelian. Saya tipenya yang konsisten top up tiap bulan untuk reksadana. Nah, apakah metode ini baik untuk memaksimalkan keuntungan? Dollar cost averaging. Kalau memaksimalkan keuntungan saya nggak tahu, tapi at least harga rata-rata yang didapat itu, kalau misalkan tiap bulan beli, rutin gitu kan, pas harga naik, oke dapatlah harga tinggi. Tapi pas harga turun tetap beli, itu nanti harga rata-ratanya ikutan di rata-rata dengan harga yang rendah gitu. Jadi pas nanti harga marketnya itu kondisi normal, balik lagi, naik, dan seterusnya, ya harga rata-ratanya akan dapat lebih di bawah. Kalau mau maksimal sih ya, tungguin turun dulu, pas turun baru beli. Nah, cuman apakah kita akan tahu kapan harganya akan turun atau tidak? Jadi ya better dollar cost averaging kalau misalkan memang mau rutin, mau investasi untuk jangka panjang, biar harga rata-ratanya itu bisa dapat yang moderate lah. Jadi ya bagus kok, terusin aja. Mengapa investasi di produk unit link sebagian besar mengalami kerugian? Itu Kak. Bukan sebagian besar, semua kali. Konsep berpikirnya yang salah. You buy unit link, you buy protection. You buy unit link, you don't invest. Ini nih, sorry, agak ngegas. Jadi beli unit link itu belinya perlindungan, bukan beli investasi. Kita mau sakit, mau meninggal, mau apapun, kalau sakit kita dibayarin rumah sakit. Kalau meninggal, ahli waris kita dapat uang tunai. Nah, perlindungan itu juga ada harganya, Bo. Preman di pasar aja minta duit loh ke penjual di pasar. Masa perusahaan asuransi ngasih perlindungan kita nggak bayar gratis? Nggak mungkin kan? Gitu. Jadi, ya unit link itu nilai investasinya bukan rugi. Nilai investasinya kecil karena duit yang dipakai buat investasi memang dipotong buat bayar perlindungan kita. Duit kita hilang dong. Ya kagak hilang, kita dapat perlindungannya. Begitu. Maaf, agak emosi. Suka deh gaya Kak Mamat. Begitu. Oke, siap. Mudah-mudahan Iya, mudah-mudahan paham ya kakak-kakak ini bedanya tentang unit link dan juga reksadana yang memang pure kita investasikan langsung gitu ya. Thank you semuanya yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan webinar hari ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you banget buat Kak Mamat atas sharingnya hari ini. Sangat-sangat berdaging ya Kak Mamat. Mudah-mudahan kita habis ini bisa langsung collab lagi ya. Amin. Thank you. Oke. Thank you semuanya. Bye-bye.